Hari ini, ya, hari ini kita telah berproses separuh hari, mulai dari kakak tadi melakukan praktek membina secara micro teaching, kemudian kakak dikenalkan tentang dunia penegak. Untuk kakak-kakak yang belum praktek membina, nanti diberikan kesempatan melanjutkan praktek membina bersama pelatih pendampingnya. Siapkan alat dan bahannya. Kemudian kalau yang mau pakai PPT, siapkan PPT-nya untuk bisa share screen. Yang mau pakai alat peraga langsung itu lebih bagus. Artinya kakak sudah menguasai materi, sehingga tidak perlu menggunakan PPT. Kakak tinggal siapkan alat peraganya, mainkan dengan durasi 7 menit. Kalau kakak cermat dengan penjelasan saya di pembekalan kemarin, bahwa praktek membina durasinya 7 menit. Maka rencana membina yang kakak bikin adalah untuk durasi waktu 7 menit juga. Ya. Jika kakak sudah tahu persis pentahapan. Hitung menit pas. Gimana kak? Iya. Kan ulang tentang beberapa komponen penilaian. Kemarin sudah saya jelaskan juga di waktu pembekalan. Ya. Kualitas RM penting. Kemampuan opening membuka sesi penting. Kemenarikan ice breaking juga penting, ya. Kemudian penguasaan materi yang keempat ini ya, ini juga penting. Yang kelima kedalaman isi kakak sebagai narasumber. Yang ketujuh kemampuan berinteraksi antara kakak dengan audien. Yang kedelapan kemampuan menggunakan bahasa, interaksi antara kakak dengan pelatih, bahasanya juga harus bagus. Yang kesembilan performance, ya. Yang ke-10 adalah kemampuan untuk merefleksikan materi, penguatan karakter, dan terakhir adalah kemampuan closing. Ya. Inilah kemampuan-kemampuan yang dituntut oleh kuartir, dalam hal ini Pusdik, pada kegiatan penyelenggaraan kursus mahir dasar ini. Setidaknya pembina nanti selesai ke mahir dasar lulus, kemampuan membina itu sudah melekat ada pada diri kakak. Ya, Kak? Saya tidak bicara guru, kita bicara tentang pembina. Tentunya kakak yang berlatar belakang guru tidak ada masalah sama sekali ya, terhadap kegiatan micro teaching, apalagi waktunya hanya 7 menit, sudah sangat ringan. Nih. Tapi bagaimana mengelola waktu 7 menit ini menjadi efektif, ini yang perlu direncanakan. Oleh karenanya, tuangkanlah di dalam RF. Yang kedua, kakak tadi bersama Kak Wahyono telah diantarkan untuk mengenal dunia penegak. Kakak nanti silahkan buka SK Kornas nomor 176 tahun 2013 tentang pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Bahwa kegiatan pramukaan tidak selesai hanya di penggalang saja. Setelah selesai penggalang sampai terap, kemudian diantarkanlah pindah golongan ke pramuka penegak. Akan diterima di suatu pangkalan dengan tradisi masing-masing pangkalan beda-beda. Kegiatannya namanya penerimaan tamu ambalan, PTA. Penerimaan tamu ambalan ini dilaksanakan di awal para penggalang diterima di suatu ambalan. Prosesnya terserah ambalan masing-masing, bisa melalui perkemahan, ada yang hanya kegiatan dari pagi hingga sore, sesuai dengan adat ambalannya. Setelah calon penegak ini diterima di ambalan, maka ia akan berlatih selama 1 bulan. Untuk apa? Untuk mengenal dunia penegak, kenal dengan ambalannya, kenal dengan gugus depannya, kenal dengan kehidupan adat ambalannya. 1 bulan. Baru setelah 1 bulan, dia akan dikukuhkan sebagai calon penegak. Dikukuhkan. Ya. Udah 2 berarti tahapannya, Kak. Menerima ambalan, kemudian dikukuhkan. Setelah dikukuhkan, maka ambalan akan menunjuk 2 orang sebagai apa? Pendamping kanan dan pendamping kiri yang bertugas untuk mengawal nih sikap dan perilaku serta kecakapannya. Itu, ya. Kecakapannya dikawal, sikap perilakunya juga dikawal. Dikawalnya selama berapa lama? Selama 6 bulan. Setelah dikukuhkan sebagai calon penegak, didampingi 2 orang yang ditunjuk dari ambalan yang sudah penegak bandara,
kemudian prosesnya adalah pendalaman SKU, pemberian materi-materi yang bersifat umum sebagai kompetensi dasar. Diisi normalnya 6 bulan, cepatnya 3 bulan. Setelah 6 bulan, baru kemudian dilantik dan dikukuhkan sebagai penegak bandara. Kalau sudah SKU-nya diisi dan mendapatkan tanda ketangkapan umum. Inilah reward. Ini metode pramukaan ya, yang ke-7. Pemberian tanda penghargaan berupa PKU. Nah, setelah 6 bulan, apakah selesai? Tidak. Bantara itu tidak berakhir. Kemudian 3 bulan berikutnya mulai masuk kepada penguasaan SKK dan SKU penegak laksana. Ngisi lagi pendalaman materi tentang penegak laksana selama 3 bulan sampai 6 bulan, baru kemudian dilantik lagi menjadi penegak laksana. Nah, setelah laksana berarti kecakapannya sempurna tuh, Bantara dan laksana. Sebagai penghargaan tertinggi di golongan penegak ada Pramuka Garuda. Namun ini tidak ujuk-ujuk, begitu laksana kemudian ke Garuda. Harus disediakan waktu dulu 3 bulan. 3 bulan penegak laksana harus berproses, membantu pembina mengelola ambalannya, membantu pembina di gugus depan, mengordinir kegiatan ambalan gitu ya. Baru kemudian masuk kepada pencapaian syarat Pramuka Garuda untuk kemudian diseleksi oleh tim seleksi dari kuartir dan pembina gugus depan, orang tua serta masyarakat. Kalau layak baru dikukuhkan sebagai Pramuka Garuda. Nah, setelah itu penegak punya kewajiban 3 hal. Yang namanya tribina. Apa itu? Bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Bina diri adalah menempat dirinya di gugus depan mulai dari calon penegak, dilantik penegak bantara, penegak laksana. Itu proses bina diri. Tempatnya adalah di gugus depan, di ambalan. Mendalami ragam kecakapan. 2 ragam kecakapan, yaitu adalah scouting skill yang pertama, dan yang kedua adalah life skill. 2 kecakapan ini harus didapatkan di gugus depan. Baik kecakapan yang bersifat kepramukaan maupun kecakapan-kecakapan hidup lainnya yang bermanfaat bagi kehidupannya kelak. Tribina yang kedua yaitu bina satuan. Bekal yang sudah didapatkan ia gunakan untuk membantu gugus depannya, membantu pembina di gugus depan itu. Kemudian membantu pembina di gugus depan lainnya, di gugus depan pasukan penggalang maupun di gugus depan perindukan siaga. Boleh. Ya, ini bina satuan. Dan tribina yang terakhir yaitu bina masyarakat. Pramuka penegak harus sudah mampu dan mau mendalam baktikan dirinya pada kegiatan-kegiatan baktinya kepada masyarakat. Mulai dari masyarakat sekitar yang kecil sampai masyarakat yang luas. Dan kegiatan itu bisa didorong oleh gugus depan. Gugus depan bisa memprogramkan kegiatan bakti masyarakat. Ini saya sampaikan secara singkat karena waktunya hanya 7 menit. Agar kakak tahu alur ini namanya tapak penegak. Ya. Tapak penegak. Maka kalau penerimaan tamu ambalan dilaksanakan di akhir bulan Juli setelah apa namanya itu MPLS ya, MPLS kemudian ada orientasi sekolah namanya apa itu? Pengenalan, oh iya, ya MPLS itu ya. Ya ini bedanya polisi dengan guru, saya nggak ngerti selain MPLS ya. Iya. Ya masa pengenalan lingkungan sekolah. Pengenalan lingkungan sekolah. Ya. Yang dilaksanakan biasanya berapa 3 hari ya. Ada gugus depan yang langsung hari ke-4, ke-5, ke-6 langsung berkemah. PTA. Ini gugus depan yang mantap biasanya kayak gitu. Jadi udah terencana programnya. 3 hari MPLS langsung lanjut berangkat perkemahan 3 hari untuk kegiatan perkemahan penerimaan tamu ambalan. Udah ngapain tuh? Dahlia, udah pernah makan Dahlia ya? Foto apa makan tuh? Dahlia regunya siapa? Rahmawati Latifah. Ya. Itu Rahmawati Latifah habis makan apa foto? Iya. Bulan Juli PTA. Kemudian 1 bulan berlatih, Juli sampai Agustus. Kegiatannya jangan ke SKU dulu. Kegiatannya adalah orientasi tentang gugus depan, mengenal ambalan,
mengenal adat ambalan, mengenal siapa pradananya, sekretarisnya, keran ini, bendaharanya siapa, uangnya, kehidupan ambalannya seperti apa ya, dikenalkan tentang pusaka ambalan dan filosofinya gitu ya. Terus dikenalkan tentang hal-hal yang bersifat fundamental selama 1 bulan, 4 kali pertemuan. Baru nanti bulan September dikukuhkan sebagai calon penegak. Nah, sejak September, Oktober, November, Desember, Januari sampai Februari pendalaman SKU sampai kepada pengujian SKU, dan Februari biasanya rame-rame di bulan ini untuk perkemahan pelantikan penegak bantara. Ini bulan Februari. Kemudian Februari, Maret, April, Mei ini untuk penguatan bina dirinya. Nah, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus lagi untuk masuk mulai proses menuju SKU penegak pelaksana dan seterusnya. Yang di sini giling lagi calon penegak lagi terus gitu. Begitu ya Kak, gambarannya kira-kira. Ini hanya pengenalan, yang penting Kakak paham alurnya. Terima kasih kakakku atas kebersamaannya. Kakak kuatkan membaca dan carilah banyak-banyak cukran untuk teman kita sebagai calon pembina mahir. Setelah ini kakak jam 12 persis, kakak bisa istirahat hingga jam 13 melaksanakan ibadah, makan siang, dan kembali lagi di Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Terima kasih kami ucapkan.